Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online kali ini, mata kuliah asuhan anestesiologi pada pembedahan umum. Hari ini untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis tes pemeriksaan dalam manajemen anestesi. Nanti akan ada tugas di pertengahan perkuliahan, maka nanti diikuti dari awal sampai akhir. Dan tugasnya nanti bisa dituliskan di kolom forum, dan untuk jawaban lengkapnya bisa diupload di kantung tugas yang sudah kami buatkan. Dan untuk pengumpulan tugas atau untuk penjelasan di forum atau pertanyaan di forum nanti bisa sampai hari Ahad tanggal 29 Maret jam 11 itu batas akhirnya. Jadi kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui forum. Kita mulai untuk jenis-jenis tes pemeriksaan dalam manajemen anestesi. Jadi ketika seseorang dilakukan tindakan pembedahan, maka ada beberapa tes yang harus dilakukan untuk meminimalisir komplikasi atau kegawat daruratan pada pasien. Nah, kita mulai. Untuk pemeriksaan sebelum tindakan operasi ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama tes darah. Dan ini biasanya dilakukan paling sering terjadi karena untuk menghindari perdarahan. Kemudian untuk beberapa tindakan anestesi itu tidak bisa dilakukan untuk anestesi tertentu kalau tes darahnya juga tidak memungkinkan. Kemudian ada tes urinalisis, ada EKG, dan ada scan Shinner X. Kita mulai untuk tes darah. Untuk tes darah, sebelum melakukan tindakan pembedahan dan anestesi, biasanya pasien akan diminta untuk melakukan tindakan tes laboratorium darah. Ada 3 macam, biasanya ada tes darah lengkap, kemudian ada juga tes kimia darah, dan ada tes darah lainnya. Untuk pemeriksaan darah lengkap, umumnya akan melibatkan tes hitung darah untuk mengetahui jenis darah dan jumlah berbagai sel darah, serta apakah semuanya berada dalam rentang yang normal. Dan tenaga kesehatan yang melakukannya akan mengambil darah dari pembuluh darah vena dan menampungnya dalam tabung khusus untuk dibawa ke laboratorium. Nah, ada beberapa komponen darah yang diuji dalam tes hitung darah. Untuk tes hitung darah lengkap. Yang pertama adalah jumlah sel darah merah. Kemudian yang kedua adalah jumlah sel darah putih. Kalau sel darah merah atau kita sebut sebagai eritrosit, kalau sel darah putih kita sebut sebagai leukosit. Untuk sel darah putih atau leukosit, jumlah leukosit ini untuk melihat adanya infeksi atau tidak. Kalau terlalu tinggi jumlah leukositnya, nah misalnya pasien yang mengalami sepsis, nah jumlah bakterinya pada pembuluh darah biasanya tinggi, ya maka anestesi total tidak dapat dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah hematokrit. Ya, apa itu hematokrit? Adalah perbandingan antara sel darah dengan plasma darah atau persentase darah dalam sel darah merah. Nah, kemudian selain itu juga ada total hemoglobin. Nah, untuk menilai jumlah hemoglobin, ini biasanya jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah untuk mempersiapkan apakah
pasien memerlukan transfusi darah selama operasi berlangsung. Nah, hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen. Nah, ini protein darah yang berada di sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang selanjutnya ada trombosit. Kemudian ada ukuran rata-rata sel darah merahnya atau MCV, ada jumlah hemoglobin dalam setiap sel darah merah atau MCH, ada jumlah hemoglobin relatif terhadap ukuran sel dalam setiap sel darah merah atau MCHJ. Nah, yang kedua adalah tes kimia darah. Untuk tes kimia darah ini sebelum operasi kita juga perlu melakukan pemeriksaan darah lengkap yang berkaitan dengan kadar komponen tertentu pada darah. Misalnya untuk nitrogen urea darah atau blood ureum nitrogen atau biasa disingkat dengan BUN untuk menilai fungsi ginjal. Selanjutnya ada karbon dioksida dalam darah. Yang berikutnya ada kreatinin darah. Ini untuk mendeteksi gangguan pada ginjal dan perubahan tekanan darah. Selanjutnya ada glukosa darah untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darah. Ini terkait dengan diabetes. Selanjutnya ada pemeriksaan serum klorida untuk mengetahui status hidrasi, apakah pasien mengalami dehidrasi atau overhidrasi. Kemudian ada serum kalium, ini untuk mengetahui kondisi jantung, ada serum natrium, ini untuk mengetahui fungsi ginjal, kemudian status hidrasi, dan efek lain terkait apa yang pasien konsumsi. Terakhir, terkait dengan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darah lainnya, pemeriksaan darah lengkap sebelum operasi juga bisa melibatkan sejumlah tes lainnya, seperti ada uji koagulasi. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan darah lainnya ini biasanya ketika ada kondisi medis atau gangguan kesehatan tertentu yang memerlukan pemeriksaan komponen lain. Jadi mungkin ada penyakit penyerta sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, sehingga dalam pemeriksaan komponen darah yang lain ini akan mengetahui fungsi organ tubuh. Yang pertama uji koagulasi atau penggumpalan darah, kemudian ada uji enzim hati, ada analisa gas darah pada pasien yang menggunakan ventilator, uji enzim otot jantung, ada pemeriksaan prokalsitonin untuk menentukan apakah tubuh mengalami sepsis atau tidak, kemudian ada pemeriksaan darah yang dilakukan dengan benar sebelum operasi. Ini akan membantu tenaga medis dalam melaksanakan prosedur operasi yang tepat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan urinalisis. Untuk urinalisis ini ada 3 bagian. Ya. Tapi perlu kita ingat bahwa tes urinalisis ini dapat dilakukan untuk dapat memperkirakan kondisi ginjal dan kandung kemih. Apakah ada tanda-tanda infeksi di ginjal atau kandung kemih, atau apakah ada masalah yang memerlukan perawatan di ginjal atau kandung kemih. Nah, tes urin ini juga dapat menemukan ada tidaknya obat-obatan terlarang yang dikonsumsi tubuh sebelum melakukan operasi. Nah, untuk tes urinalisis ini ada 3 bagian. Yang pertama, pengujian urin dalam bentuk visual. Misalnya, melihat warna dan kejernihan urin.
Kemudian yang kedua adalah pengujian urin dengan mikroskop untuk melihat hal-hal yang tidak bisa terdeteksi oleh mata. Misalnya terdapat hasil eritrosit di dalam urin. Kemudian ini akan menunjukkan adanya darah dalam urin. Bakteri dalam urin biasanya menunjukkan adanya infeksi dalam saluran perkemihan, dan kristal di dalam urin ini menunjukkan adanya batu di saluran perkemihan. Kalau kembali lagi ke atas, pengujian urin dalam bentuk visual ini untuk melihat warna dan kejernihan urin. Ini biasanya juga dipengaruhi oleh makanan ya, dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian kalau untuk pengujian urin dengan mikroskop, nah ini yang tidak bisa dideteksi oleh mata, ya, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa misalnya terdapat eritrosit di urin, ini menunjukkan adanya darah dalam urin, kemudian ada bakteri dalam urin, ini menunjukkan adanya infeksi, kemudian ada kristal di dalam urin, ini menunjukkan adanya batu di saluran perkemihan. Nah, yang berikutnya adalah dipstick test. Nah, dipstick test adalah sebuah tes dengan menggunakan stick plastik tipis yang akan dicelupkan ke dalam urin untuk mengecek pH urin, kandungan protein dalam urin, gula atau glukosa, sel darah putih atau leukosit, bilirubin, dan juga darah di dalam urin. Nah, ini untuk tugasnya terkait dengan pengujian urin dengan mikroskop, ya, atau kuis ya. Saya berikan kuis. Kuisnya ya. Mengapa perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian urin dengan mikroskop? Mikroskop pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi yang memiliki cukup ya, yang akan dilakukan tindakan operasi. Silakan untuk jawaban singkat disampaikan di forum, dan jawaban lengkapnya diupload di kantung tulis. Oke, ini untuk tugasnya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah elektrokardiogram atau EKG. Ya, pemeriksaan EKG atau rekam jantung
untuk menilai apakah pasien mempunyai kelainan listrik jantung. Pada pasien yang menderita kelainan listrik pada jantung, pada pasien yang mengalami aritmia, maka akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan tindakan prosedur atau tidak. Apakah dapat dilakukan tindakan anestesi atau tidak. Karena tindakan anestesi ini akan mempengaruhi jantung dan pernafasan, terutama untuk terkait dengan jantung. Pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi ya, biasanya beberapa obat-obatan anestesi ada yang meningkatkan denyut nadi, ada yang menurunkan denyut nadi. Makanya ini perlu atau sangat dipertimbangkan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan jantung. Yang terakhir adalah sinar X, scan sinar X. Sinar X dapat membantu mendiagnosa penyebab sesak nafasnya pada pasien, kemudian nyeri dada, batuk, dan demam tertentu. Ya, sinar X ini juga bisa untuk melihat adanya kelainan pada jantung, ya, misalkan kardiomegali, kemudian pernafasan, misalkan pasien yang mengalami pneumonia, dan paru-paru. Dan hasil ronsen sinar X ini juga bisa dilihat untuk kondisi tulang dan jaringan di sekitarnya tanpa melakukan tindakan yang invasif, tanpa melakukan tindakan pembedahan. Nah, jadi untuk melihat kondisi yang ada di dalam dada terutama, ya, ini bisa menggunakan sinar X tanpa melakukan tindakan-tindakan invasif. Nah, sinar X ini bisa digunakan sebelum maupun sesudah operasi dilakukan. Oke, itu saja untuk tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan maksimal tanggal 29. Ya, jadi kalau nanti ada yang menuliskan di forum, ini untuk jawaban singkatnya, kemudian untuk jawaban lengkapnya dituliskan di Word, kemudian di-upload di kantung tugas. Saya kira itu saja. Apabila ada yang kata-kata yang kurang salah, nanti bisa diklarifikasi atau kami juga butuh masukan. Dan jangan lupa untuk membaca sumber-sumber lain, karena kalau dari kami saja maka tidak akan cukup ya untuk kita bisa mendalami atau memperkaya ilmu pengetahuan. Jadi silakan bisa browsing di internet, baca buku atau lihat di YouTube dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate ilmu-ilmu baru, bisa membaca banyak jurnal. Saja apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui forum. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.